Para hadirin, kita diwasiatkan dan diingatkan setiap hari Jumat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan menguatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menguatkan rasa takut kita dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu dari makna kesempurnaan takwa yang kita miliki. Dan kita mengingat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan takwa kepada kita di setiap waktu dan mencontohkan bagaimana takwa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang di antara kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad di dalam apapun, baik itu di dalam tidurnya, pekerjaannya, naik mobil, naik sepeda motor, kecuali orang tersebut dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti jejaknya Nabi Muhammad adalah di mana Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang telah diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita di bulan Safar ini, bahwa kita diingatkan oleh Nabi Muhammad untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melihat sesuatu yang terjadi kepada kita, baik itu baik atau kejelekan, kecuali itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang menimpa kepada kita, baik itu kebaikan atau keburukan, kecuali hal tersebut sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh junjungan kita, Tuhan kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebuah hari, bukan karena sebuah bulan, atau bukan karena kesalahan seseorang. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita di bulan Safar ini, la safar wala adwa wala tayra. Wahai para orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak ada kejelekan yang menimpa kamu karena bulan Safar. Hal ini karena banyak berkeyakinan bahwa apabila ada seseorang melakukan sesuatu di bulan Safar dan tidak sukses, maka hal tersebut dikarenakan dikerjakan di bulan Safar. Wala tayra, dan tidak ada kesalahan atau kerusakan atau sesuatu yang menimpa kepada kita disebabkan karena terjadinya sesuatu, baik itu burung, terbangnya burung ke arah kiri, atau adanya angin dari sebelah timur atau sebelah barat. Bukan hal itu yang menyebabkan kita gagal atau menyebabkan kita tidak sukses atau menimpa kepada kita sesuatu yang tidak enak. Begitu juga wala udwa, dan tidak mungkin, dan kita ketika punya penyakit bukan karena penyakit itu kita mendapatkan dari seseorang yang menularkan penyakitnya kepada kita. La, bukan itu. La udwa wala tayra wala safar. Kalau kita punya penyakit, kalau kita tidak sukses, kalau kita tertimpa sesuatu, bukan hal itu karena waktu, bukan karena hal itu zaman, atau bukan karena terjadinya sesuatu atau kesalahan seseorang, atau karena penyakitnya seseorang. La, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menimpa kejelekan kepada kita, kerusakan atau ketidakenaan kepada kita, kecuali disebabkan karena dosa kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, karena kelalaian kita sendiri, karena kemaksiatan kita sendiri, bukan kemaksiatan orang. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ya'fu an katsir. Tidak ada sesuatu yang tertimpa kepada kita, musibah apapun, baik itu hissi atau ma'nawi, dunyawi atau ukhrawi, hal tersebut kecuali karena dosa yang kita perbuat, dan itu pun sudah banyak dapat diskonan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak dosa-dosa kita yang sudah diampuni. Itu hanya hal sedikit dosa dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah, sehingga kita mendapatkan imbasnya dosa tersebut, sehingga kita mendapatkan hukuman dosa tersebut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, walau yu'akhidullahu nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia sesuai dosanya, sesuai maksiatnya, sesuai kesalahannya, maka tidak akan ada satupun manusia di atas muka bumi ini. Akan tetapi musibah yang menimpa itu hanya sedikit dari kesalahan kita yang diambil atau yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah banyak dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, ummati marhumah maghfuran laha mutab 'alaiha. Umatku ini adalah umat yang paling gampang diampuni dosanya dan paling gampang diterima taubatnya, dan umatku adalah umat yang paling dikasihani dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ibadallah, kuatkanlah iman kita. Kalau engkau takut, maka takutlah berbuat maksiat. Kalau engkau khawatirlah ketika engkau berbuat maksiat dan kesalahan kepada Allah, karena ini yang menyebabkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Ini yang menyebabkan kehancuran kita di dunia dan di akhirat. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Semua hal yang menimpa kepada kita, bahkan penyakit seperti demam dan penyakit yang lebih besar, semuanya karena maksiat kita, karena dosanya kita. Kita diberikan penyakit tersebut bukan karena Allah tidak sayang, tapi supaya kita bertambah taubatnya kepada Allah, bertambah istighfarnya kepada Allah, bertambah ibadahnya kepada Allah, dan supaya kita meminta ampunan kepada Allah dan menyesal atas perbuatan maksiatan kita. Dan itu pun sabda Nabi Muhammad SAW, kalaupun kita yang tertimpa musibah karena dosa kita, akan tetapi kita sabar, tidak mengeluh kepada manusia, tidak menyalahkan manusia, maka akan kita diampuni dosanya dan akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzabtalaitu 'abdi bi mabala'in fasabar wa lam yashkuni ila uwadihi abdaltu lahu lahman khairan min lahmi wa daman khairan min dami." Fa idza abratuhu bila dzambin wa idza tawafaituhu fa ila rahmati. Kalaupun ada seorang hamba yang aku berikan cobaan, kemudian orang tersebut sabar dan tidak mengeluh kepada manusia, tidak mengeluh kepada orang yang orang yang mendatanginya, maka orang tersebut akan saya gantikan lebih sehat, lebih bagus. Apabila dia sembuh, maka sembuhnya tidak membawa dosa, dan apabila dia wafat, maka dia saya langsung masukkan ke dalam rahmatku. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Abu Nuaim. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak mempunyai rasa takut yang lebih besar kecuali atas dosa kita, atas maksiat kita. Karena ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah dan yang menyebabkan kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa hadana ila siratal mustaqim wa 'adana minal adzabil alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu wat tawwabur rahim.